botok. Iya. Ambil gambar. Iya. Gue turun bawah ya. Iya. Ada sampingnya Rizal. Mas Ali ya? Iya. Yuk. Ini loh. Ini. Sudah on? Nanti titik apa revolusi Indonesia. Mas, coba nanya kondisi di kabar sehat Mas. Cukup tidur kan dari semalam ke hari ini? Ngomong sayur opor ya. Enak. Ya enak disuruh. Mas, aku tertarik dengan tulisan aku terno suntik awakku loro kabeh. Artinya Mas nggak semuanya tahu. Aku antar suntik badanku sakit semua. Maksudnya Maksudnya kan orang zaman dahulu itu kan saya ingat ya sering dimintai kakek untuk berobat. Dan ini melambang berdiri seperti kakek saya yang sudah sakit. Minta diantar ke dokter berobat. Ini melambangkan atau menggambarkan ya kondisi bangsa Indonesia saat ini. Mas. Mana sih seperti itu nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir pada hari ini dari perwakilan tadi dan mungkin beberapa yang lain bersama Natal. Mungkin sampai beberapa hal langsung ada teman-teman dari perwakilan menyampaikan pada kami mewakili teman-teman DPR pada ini dan melaksanakan rapat langsung. Oke, besok. Meninggalkan untuk menemui fokus dan Sudah juru bicaranya.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari kawan-kawan parti dan kawan-kawan aliansi lainnya yang bergabung di sini. Terima kasih banyak sudah memenuhi audiensi hari ini oleh Bapak Dasko, Bapak Cucu dan Pak San Mustafa. Tadi kita sampaikan Pak, tadi sudah kita lihat langsung di rapat paripurna bahwasanya telah disepakati bahwasanya akan diselesaikan RUU perampasan aset pada tanggal 15 Desember 2026. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apa langkah ketika itu tidak terjadi, Pak? Apakah kami boleh bergerak kembali untuk menguasai DPR ini, ataukah bagaimana? Nanti mohon penjelasannya. Nanti biar dari Mas Teguh dan Mas Boto juga menyampaikan hal ini secara langsung terhadap Bapak Dewan yang terhormat. Harapannya adalah kami masyarakat rakyat biasa menginginkan tidak ada korupsi di negara Indonesia. Dan saya apresiasi bahwasanya hari ini sudah kita dengarkan rapat paripurna sendiri 15 Desember 2026 sehingga diharapkan bisa terrealisasi, Pak. Adapun nanti penyampaian dari kawan-kawan dari Mas Boto dan Mas Teguh, silakan saya langsung sampaikan. Saya minta Mas Teguh dan Mas Boto menyampaikan hal tersebut. Apa yang diharapkan? Tentunya kami inginkan yang terbaik, Pak. Dan hal-hal yang paling krusial adalah kami menginginkan ada surat pernyataan dari rapat kali ini, audiensi kali ini tentang kesepakatan bahwasannya Pak Dasko secara instansi atau institusi DPR RI menyatakan bahwasannya jika ada teman-teman yang lainnya, wakil ketua dan ketua DPR RI ketika tidak bisa mencapai pada tanggal yang telah ditentukan, saya berharap Bapak semua bisa mengundurkan diri dari DPR RI. Dan rakyat butuh DPR yang bagus. Sepakat, teman? Mereka. Maka itu, Pak. Jadi kami menginginkan bahwasannya ada kejelasan berdasarkan rapat paripurna kawan-kawan tadi 15 Desember 2026 adalah batas akhir untuk pengesahan RUU perampasan aset. Namun demikian kawan-kawan, ketika hal tersebut tidak tersampaikan dan tidak terrealisasikan, maka kami meminta hari ini adalah surat pernyataan resmi dari DPR RI yang menyatakan bahwasannya jika tidak tercapai dan tidak teraplikasi, tidak disahkan, kami menginginkan adanya kejelasan surat pernyataan atau kesepakatan bahwasannya seluruh wakil ketua DPR RI dan ketua DPR RI siap untuk mengundurkan diri. Demikian dari saya. Mas Boto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Dasko, Pak Cucu dan Pak San Mustafa. Tadi saya sempat ikut hadir, Pak, dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember. Jadi kami berharap hari ini kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dhani, kita meminta berita acara audiensi AMB, ARIF dan DPR RI terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember. Kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Dasko, beliau mengundurkan diri
Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Saya harap yang saya sampaikan cukup itu Pak. Dan saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kami sudah 2 hari 2 malam kami belum istirahat. Saya minta bicara sambil dulu ya Pak ya. Saya belum mandi juga Pak 2 hari. Saya di posko. Oke. Jadi di depan itu ada rakyat Indonesia Pak. Di depan sana itu bukan aktivis Pak, rakyat murni Pak, yang pengen bersuara. Ya, tolong entah nanti melalui perwakilan tolong temui Pak ya. Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali. Tolong, seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir, dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Jadi memikirkan negara kok nggak hadir ya. Tuh. Selanjutnya bahwa di depan itu ada rakyat Indonesia berbagai wilayah. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mbah-mbah, ada kakek-kakek Pak. Itu bukan aktivis, dan kami mohon mereka ya itu ditemui dan dihormati layaknya mereka itu memang rakyat Indonesia. Dan kami memohon karena mereka itu pengen menemui dari wakilnya yaitu DPR, saya mohon tolong ayomi mereka, lindungi mereka, dan layani mereka. Jangan sampai mereka disakiti, dan jangan sampai mereka dikriminalisasi dan diintimidasi. Ini yang mereka takutkan adalah itu. Dan mohon mereka nanti dijaga keselamatannya lewat Pak Dasko supaya bisa memberitahukan kepada aparat kepolisian ya Pak ya. Jangan kasar terhadap rakyat ya, nanti aparat dimohon seperti itu. Tetapi apapun kami sih nggak masalah kalau memang ada aparat yang mau kasar sama rakyat, ya kami balik juga. Rakyat akan kasar pada mereka aja. Kemudian selanjutnya bahwa korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara ini, biang kesengsaraan rakyat Pak. Kami dari desa yang sangat jadi korban yang sangat terasa. Mungkin Bapak kalau ada korupsi itu ya biarkan saja, Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, punya tunjangan, bisa makan enak. Biar ada korupsi di Indonesia, Bapak masih kaya. Tapi kami Pak, ada korupsi, kemudian efeknya keuangan negara berkurang, terus ada kebijakan penerapan pajak untuk rakyat. Nah itu efek korupsi itu yang sangat terpengaruh itu rakyat kecil Pak. Mereka terus jenengan itu tak pengaruh, yakin saya. Oleh karena itu kami sebagai rakyat kecil ini menyatakan menggugat kepada wakil kami itu Dewan Perwakilan Rakyat. Tanggung jawabnya terhadap kami apa?
karena jenengan itu kami amanai untuk mewakili kami itu harusnya memberikan satu kesejahteraan kepada kami, yang kedua perlindungan hidup kepada kami, yang ketiga adalah kelangsungan hidup kepada kami dan anak-anak keturunan kami. Itu tanggung jawab jenengan sebagai wakil kami untuk itu. Tetapi kalau jenengan yang sudah kami amanai, kami percaya ini tidak bisa memberikan kemakmuran kepada kami, tidak bisa mengayomi kami, tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kami dan anak-anak kami, mendingan jenengan itu undur diri saja. Kami tidak ikhlas uang dari pajak kami dibuat untuk membayar jenengan-jenengan yang justru bukan meningkatkan kesejahteraan kepada kami, tapi justru malah memberikan kesengsaraan kepada kami. Akan kami cabut mandat itu, Pak. Meskipun dari prosedur tidak bisa, tapi wallahi, Pak, kami akan wiridan, kami zikir sehingga nanti Allah yang akan mencabut lewat doa-doa kami dan lewat kesengsaraan yang kami alami. Kami tidak mau melawan negara, kami hanya lewat doa saja. Tolong mulai detik ini kami minta wakil rakyat itu benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat, dan yang paling penting tolong dilihat untuk rakyat yang rentan. Rakyat rentan itu besok kita dapat apa tidak tahu, itu namanya rentan. Nek jenengan besok nyorek wis cetok karuane, tahu nggak bahasa cetok karuane? Orang mangkat tuh jenengan gajian, dapat tunjangan, dapat fasilitas. Kalau kami orang mangkat tidak berangkat kerja, yuk tidak dapat apa-apa. Itu namanya rakyat yang rentan. Dan yang paling utama adalah tolong, kalau ada kebijakan yang itu ada hubungannya dengan membebani rakyat, tolong tolak mentah-mentah, Pak. Jangan langsung ditandatangani. Karena apa? Jenengan harus berpikir bahwa jenengan itu masuk di dalam situasi sebagai rakyat. Ada pajak, option pajak, option PKB, option BPNKB, pajak UMKM, pajak PKL, pajak PBB, pajak BPNKB, biaya balik nama. Kalau jenengan option pajak, ya nggak peduli, jenengan tidak pernah terbebani untuk option pajak karena mobilnya dari negara. Ya, makanya dari itu kami minta mulai detik ini saya ingin wakil rakyat kami yang kami amanai dan menerima dari sedikit keringat kami, menikmati gaji dari peluh kami akan monitor dan kami minta untuk kami diayomi, dilayani, disejahterakan dan dijamin kelangsungan hidupnya. Dan kembali lagi besok tanggal berapa tadi di sidang paripurna? Deadline-nya tanggal 15 Desember. Lewat forum ini saya beritahukan 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi. Kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Gitu, Pak.
Gitu ya, ini ya. Jadi aksi kembali ya, Mas ya. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Bu Ani Sriningsih, ibu rumah tangga dari Pati Pak saya. Saya jauh-jauh dari negeri Pati ke sini dengan 2 tuntutan ya Pak. 1. Perampasan aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Kenapa sekarang yang dibahas cuma aset koruptor aja Pak yang dirampas? Saya mau bertanya sama teman-teman yang ada di ruangan ini. Dampak dari korupsi sama dampak dari narkoba itu lebih jahat mana pada bangsa ini Pak? Kenapa pengedar narkoba langsung dihukum mati Pak? Koruptor obat dihukum mati Pak? Maaf kalau bahasa saya campur-campur ya Pak. Terus saya nggak percaya Pak kalau hanya aset koruptor yang disita atau dirampas. Nggak percaya aku Pak. Engko disita jari engko palsu koyo Febri iku Pak, emas palsu, duit palsu, ora mungkin apa. Oh, di YouTube Pak. Orang percaya aku nek hanya perampasan aset koruptor nek dihukum mati Pak. Gak setuju aku Pak. Yang menjadi momok di bangsa ini sing marai wong Indonesia ini menderita korupsi Pak. Harus dihukum mati tuh para koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera Pak. Saya mau bertanya sama bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera orang? Kalau ingin hukum mati Pak koruptornya, biar rakyat ini sejahtera. Uang nyelok pitik yang di Bali itu Pak, digebuki itu dia hanya merugikan 1 orang. Koruptor ini merugikan bangsa. Dia digebuki sak bangsa Pak. Nah orang dihukum mati koruptor, digebuki sak bangsa gelem ora Pak? Itu memang pitik loh Pak. Digebuki wong semono mati nggon. Nah koruptor ini menyerang rakyat, menyerang seluruh bangsa Indonesia Pak. Jangan digebuki sak bangsa Indonesia apa piye Pak? Harus ini pokoknya hukum mati koruptor ini podoai harus disahkan Pak. Tidak hanya perampasan aset, gak setuju aku Pak. Karena saya gak percaya kalau wakilku diri Pak. Saya gak percaya sama wakil saya sendiri. Maaf Pak kalau saya ada salah-salah kata atau omongan saya campur-campur ya Pak, soalnya saya belum desa sekolah era tutup Pak. Cuma saya kan udah merasakan sendiri. Saya ini curhat di sini Pak, apa yang saya rasakan Pak. Dan saya minta tolong nanti perwakilan dari wakil rakyat temuilah mereka. Mereka itu yang milih-milih jenengan loh Pak. Klesedan kok pinggiratan Pak. Jenengan di sini enak adem. Mereka apa nguyuh itu loh Pak Kangelan. Saya itu selama di sini jalan itu di Masjid Manggala 20 menit Pak, 1 kali jalan. Saya minta WC portable gak dikei Pak. Baru kemarin dikei mek segitu dok. Dan gak ada airnya. Memanusiakan manusia Pak. Agak kok mati loh ini. Jangan toilet kok ya dikei. Tuh jenengan memanusiakan manusia Pak. Saya orang Islam. Saya juga butuh sholat. Masa aku sholat tapi gandaran Pak? Iya kan? Kalau ada toiletnya, kalau manusia kan manusia Pak. Iya, saya tuh sampai marah loh Pak. Kalian enak-enakan WC akhirnya karuan. Saya tadi lo cuci tangan Kangelan, tak luru. Apa nih Pak? Biasanya lo cuci tangan orang-orang. Bingung aku Pak cuci tangan Pak. Lo mau jalan WC portable mabuk kayak ilah Pak. Sengsara Pak, saya itu kalau sholat duhur melaku nang Masjid Manggala 20 menit, kembalinya 20 menit. Nanti ngasar kembali lagi melaku nih Pak. Saya perlu sampai lecet. Hanya cuma minta toilet portable orang DKI. Kalau toiletnya diadakan sekarang percuma Pak. Mungkin
ini lapor. Saya cuma tanya mintanya kemana, karena saya Saya konfirmasi. langsung bilang ke ngomong nama Siapa? itu. Ya nggak tahu, mereka kan banyak. Saya dari hari pertama, saya bilang minta toilet portable. Makanya saya tanya ke staf tadi, ini ada permintaan atau enggak? Itu. Pak Yura sampaikan begini Pak. Saya dari awal loh, saya cuma dari awal, kan saya paling kecil sekali nih. Mau ketik di depan dewan saya Pak, nyerahin Pak. Keberangatan aja Pak. Tenang, keberangatan tenang Pak. Dari nopo ini kiwatir rakyat teko kok orang dimanusiakan bias. Kita keleleran kok ngarep. Kalian di sini nanti makan. Sake lah Pak kalau rakyat Pak. Kalau kalian ingin mensejahterakan rakyat, dengarkan ini Pak suara rakyat. Aku ora politik, aku ora apa-apa Pak, aku ora nuduh apa-apa. Saya cuma curhat apa yang saya alami Pak. Sekian gitu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vander, teman-teman yang berjuang hari ini. Yang pertama, mau kami sampaikan adanya tuntutan hari ini di latar belakangi keresahan teman-teman atau masyarakat. Dan yang kedua, perlu kami tegaskan adanya desakan pengesahan RUU perampasan aset itu bukan untuk mendesak pembuatan undang-undang yang amburadul. Itu yang perlu kami tegaskan. Jadi kami ingin pembuatan ini juga dilaksanakan dengan benar, teliti, bukan asal jadi, dan juga melibatkan masyarakat. Makanya poinnya menurut kami, kelak kami akan kawal RUU perampasan aset, kami akan berikan masukan. Itu ya. Betul ya teman-teman, kita akan kawal ini sampai tuntas ya. Sepakat? Ya, ini yang kedua mengenai hukuman mati koruptor. Yang pertama, kalau kita baca pasal 2 ayat 2 Undang-Undang ITE, keadaan tertentu terhadap vonis hukuman mati itu sangat abstrak Pak. Jadi sulit untuk eksekutor ya melaksanakan hukuman mati tersebut, pernah dalam keadaan bencana alam dan segala macam. Kami usul diberikan klasifikasi dengan ketentuan ini, dia sudah harus dihukum mati. Jangan ditunggu dia harus curi dulu uang bencana alam. Sedangkan ada tindak pidana korupsi yang lain mungkin lebih besar ya anggaran atau hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jadi menurut kami perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan terhadap peraturan pemerintah untuk eksekusi hukuman mati. Kenapa kami dari kemarin menyuarakan soal hukuman mati? Kami tidak berlawanan dengan prinsip HAM. Ya, ini perlu kami tegaskan. Tapi ketika ada satu orang dengan sesukanya, dengan ketidak adanya hati nuraninya terhadap hal-hal yang kemudian dilakukan, ini merugikan banyak rakyat. Tadi sudah diceritakan, mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang sekarang terkena bencana di NTT. Mungkin tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat Aceh yang sampai hari ini penanganan bencana alamnya belum tuntas. Mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa mengamankan hutan-hutan kita yang dihancurkan di Kalimantan. Dan sekali lagi, mungkin bisa jadi uang-uang yang digunakan sebagai tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat yang sampai hari ini susah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga dengan tegas kami menyatakan hukuman mati harus dilakukan bagi para koruptor. Setuju teman-teman? Untuk mengawal ini, ketika ada RDPU, kami harap kami diundang. Kami mau pastikan
hukuman mati harus diatur dan kemudian undang-undang ini disahkan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Kita tergabung dari Aliansi Masyarakat Batik Bersatu ANPB, bukan ormas, bukan LSM, tapi hanya perkumpulan masyarakat biasa yang berani menyampaikan aspirasi dari rakyat Indonesia. Dua tuntutan: satu, rampas aset koruptor; dua, hukum mati koruptor. Itu tuntutan dari masyarakat Indonesia. Kita tidak ditumpangi politik. Kita kesini tuh menghadiri kata bukuan, pengen dikasih masukan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita dari desa, dari Pati, kesini itu disupport donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Bisa saya pakai buat sewa bis, bisa pakai buat makan. Dan saya yang pegang donasi. Semua saya publikasikan, yang masuk, yang keluar. Saya publikasikan semua. Semoga kalian-kalian, dewan kita, juga transparansi seperti kita, mempublikasikan semua anggaran seluruh rakyat Indonesia. Sekarang zamannya digital. Kalian bisa bikin video pendek, anggaran sekian dipakai untuk sekian. Masyarakat Indonesia butuh transparansi, bukan diam-diam saja. Semoga kalian berubah, bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Di luar sana teman-teman kita kepanasan, kelaparan. Saya merasakan di sini kursi empuk, dingin. Inilah yang membuat kecemburuan. Pokoknya tuntutan kita masyarakat Indonesia dua tuntutan: hukum mati koruptor, rampas aset koruptor, segera sahkan. Kalau tidak, kalian harus berani mengundurkan diri. Sudah cukup. Mohon maaf Pak jika ada kata-kata yang tidak enak, tapi ini unek-unek saya dari masyarakat biasa, rakyat biasa. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan aspirasi teman-teman sekalian. Nah, tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, disepakati dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah rampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya undang-undang narkoba, memang ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengan pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja
supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Dasko, Pak Junjun, Pak Andri, dan kawan-kawan semua yang saya hormati. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR. Masukkan semua apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan itu sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Kemudian masalah tadi yang untuk pengamanan, setelah ini saya langsung akan berkoordinasi kepada teman-teman dari LPH untuk mengenai pengamanan teman-teman sekalian, baik dari luar maupun dari terus. Kemudian untuk perwakilan di Ketua Badan Aspirasi ada Pak Adil Masdiani, nanti ditemani rapor perwakilan. Kemudian yang berikut tadi mungkin ini yang terakhir, kalau sudah ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, saya belum selesai ngomong. Saat tadi disampaikan, saya sudah start ketik, dan ini sudah jadi. Tinggal kawan-kawan. Oke? Saya salah Pak, tentang keselamatan saya. Saya dari Pati ke sini di Tol Karawang, mobil TB saya diantar botol loh Pak. Kena sopir. Kapan? Hari Minggu. Tapi ya Senin ya Pak, kita berangkat dari Pati hari Minggu. Bis itu diantar sopir Pak. Diantar pulang Pak. Dan yang kena sopirnya, nyaroleh orang habis mati Pak. Di daerah mana? Karawang. Tolong diusut itu Pak. Oke. Tolong diusut Itu Pak di mana Pak? Saya apa dia buang dibakar wong Pak. Saya kan di sini. Saya kan di sini. Sampai ya Pak di posko di tengah itu kan ada senderan. Saya senderan akuan. Saya itu mampu apa ya? Bau mencium bau kebakaran. Saya kok nggak ada. Saya kira gas air mata Pak, tak tutupin. Wah gas air mata jam segini saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, "Wah itu nggak gas air mata, itu lo kemuluk saya nggak kerasa Pak kalau saya
dibakar sama saya kan di kasur lantai saya itu terbakar. Itu posko di mana? Di posko di depan di mana Pak? Poskonya yang di sini. Iya. Kalau orang polisi orang itu sebenarnya apa Pak? Nanti buka cek ya. Ibu sama sih kalau Tapi saya pastikan ini kembali mengolah nanti saya langsung yang akan awal. Ditembak. Di rumah di mana? Di Oh, di Pati. Intimidasinya itu sampai tingkat yang seperti itu. Dan nanti kalau soal ini kan ada kuasa hukum atau pendamping nanti koordinasi supaya kita bisa segera koordinasikan supaya tidak oh iya nanti kita oke, jadi ini kita tinggal bisa lihat. Aduh. Silakan dicek teman-teman. Gantian dong. Gantian dong.